Belajar merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh setiap pelajar. Dalam hal ini, kegiatan belajar dapat dilakukan di sekolah saat proses pembelajaran atau dilakukan secara mandiri di rumah. Bukan hanya itu, sebagian pelajar juga memiliki lembaga atau bimbingan belajar sebagai jadwal kegiatan tambahan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan akademik. Sebelum perdalam mengenai tips dan trik belajar, ada baiknya kita kenali dahulu istilah belajar itu sendiri. Hilgard dan Bauer mendefinisikan belajar sebagai perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas, praktik, atau pengalaman. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu, situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu, situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, perubahan tingkah laku yang tidak dapat dijelaskan, atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat. Tujuan belajar dapat disimpulkan menjadi 3 bagian. Pertama, sebagai pengumpulan atau pengakumulasian pengetahuan. Mempelajari berbagai macam ilmu dan pengetahuan dapat mengembangkan pemikiran dan kecerdasan. Kedua, pembentukan sikap-sikap dan tingkah laku. Belajar bertujuan mengubah kebiasaan dari buruk menjadi baik, seperti keluyuran, tidur terlalu malam, bangun terlambat, bermalas-malasan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut harus diubah menjadi kebiasaan yang baik dengan cara belajar membentuk perilaku dan kebiasaan disiplin. Ketiga, penanaman konsep dan kecekatan. Belajar juga dapat meningkatkan kemampuan logis dan keterampilan dalam membuat keputusan hidup. Dalam hal ini, kecerdasan yang terus diasah dan dikembangkan melalui kegiatan belajar selalu memberikan berbagai manfaat baik bagi kehidupan. Terkadang, seseorang mengalami kesulitan dalam proses belajar. Karena itu, kita perlu mengerti dan memahami diri sendiri dahulu. Berikut ini adalah beberapa hambatan yang dialami saat belajar, dan juga solusi sederhana dalam menyelesaikannya. Hambatan belajar terbagi menjadi 2 sumber hambatan yang berasal dari dalam diri kita, dan hambatan yang berasal dari luar diri kita. Seringkali kita memiliki kemauan belajar yang kuat, namun apa daya, karena kesehatan fisik kurang baik, maka semangat tersebut menjadi terkikis. Lalu bagaimana solusinya? Mulailah menjaga kesehatan jasmani. Diam dan berbaring terus-menerus tentu akan membuat fisik kita menurun. Lakukanlah peregangan otot badan yang ringan di pagi hari. Dapatkan juga sinar matahari di pagi hari, tentu saja dengan kehati-hatian, agar tidak terkena penyakit saat berada di luar rumah. Kemudian, ada kalanya kita kesulitan dalam memahami materi yang dipelajari. Hal ini membuat kepala serasa panas, dan bahkan kita juga jengkel pada diri sendiri. Bahkan berpikiran, aduh sulit, nanti saja deh belajarnya. Atau, ya ampun, materi ini level dewa. Mulailah menumbuhkan kepercayaan diri. Materi ini aku bisa pahami, atau aku yakin bisa. Selanjutnya, kebiasaan buruk. Misalnya malas-malasan atau menunda what you can do today. Kebiasaan bermalas-malasan atau menunda dapat menempel di berbagai aspek kehidupan lo. Tidak hanya saat belajar, tapi ketika ibu Anda meminta mencuci piring, ada juga loh yang menjawab, iya nanti. Dan pada akhirnya bak cuci piring penuh. Mulailah merubah kebiasaan ini. Dahulukan kewajiban sebelum egomu. Katakan, I can do it now. Aku kurang pandai. Kemampuanku kan ada batasnya. Aduh, kenapa sih nasibku begini? Persepsi negatif seperti tadi dapat menutup kemampuan
dan keterampilan yang sebenarnya bisa ditingkatkan lagi pada diri kita. Mulailah berpikir positif akan segala hal yang tentunya akan membantu kita membentuk karakter positif juga. Aku cerdas, aku hebat, dan Anda juga bisa mengatakan hal yang sama pada teman Anda. Salah satu jargon SMP Budi Mulia Bogor adalah kabari. Katakan hal baik setiap hari. Bisa untuk siapa saja loh. Hambatan berikutnya berasal dari luar diri kita. Anda tinggal di rumah yang berada dekat sumber kebisingan sehingga mengganggu belajar. Apakah solusinya meminta orang tua untuk pindah rumah? Wah, tidak perlu seperti itu. Keadaan lingkungan yang dapat mengganggu belajar kita dapat diselesaikan dengan cara sederhana. Mulailah mencari tempat belajar yang tenang dan nyaman. Jika tidak ada, ciptakanlah ruangan tersebut, namun jangan sampai mengganggu aktivitas orang-orang di sekitar Anda. Anda bisa saja belajar di dalam kamar yang tertutup, tapi tidak perlu sampai mengunci pintu kamar. Bagaimana papa, mama, atau kakak bisa membantu dan melihat perkembangan pada diri Anda bila Anda menutup seperti itu? Wah, tugas ini memerlukan busur derajat. Aduh, di mana ya saya simpan busur itu? Tugas menggambar dari guru seni budaya nih. Aku perlu apa aja ya? Hambatan belajar berikutnya adalah mengenai keterbatasan sarana dan prasarana. Sebelum memulai belajar, siapkan dahulu alat-alat tulis yang kiranya diperlukan. Jika hambatannya adalah buku sumber, mulailah berkomunikasi dengan guru Anda dan sampaikanlah hambatan yang Anda hadapi. Meja belajar yang besar terkadang penuh dengan berbagai buku atau kertas-kertas, sehingga membuat belajar kita tidak lancar dan tidak nyaman. Mulailah merapikan tempat belajar Anda. Pilih dan pilah buku dan juga kertas menjadi dua golongan. Masih bisa bermanfaat dan tidak terpakai. Simpan buku-buku dan kertas yang bisa bermanfaat di dalam dus. Sisanya bisa Anda singkirkan, sehingga meja belajar Anda pun terlihat rapi dan terorganisir dengan baik. Anda mendapat teks. Ayo online, teman setim memerlukanmu dalam game online ini. Ajakan bermain saat kita belajar terkadang kita dapatkan. Jika diterima, akibatnya akan membuat proses belajar kita terganggu. Namun jika ditolak, akan membuat kita kena blacklist teman. Jangan takut. Sampaikan saja penolakan mengikuti permainan online tim dengan cara yang baik pada teman tersebut. Solusi lainnya, bila mendapat pengaruh yang kurang baik dari teman, bukan berarti menjauhi teman tersebut, tetapi mulailah menambah teman-teman yang suka belajar. Akan tetapi, bukan berarti ini kita manfaatkan untuk mendapat jawaban-jawaban tugas ya. Jangan marah apabila papa atau mama kita bertanya mengenai proses belajar dan ketuntasan tugas-tugas ya. Ini menandakan orang tua kita peduli pada kita. Namun, bukan berarti apabila tidak ditanyakan oleh orang tua, berarti tidak peduli. Orang tua memiliki cara sendiri dalam melihat perkembangan kita yang tidak kita ketahui. Mulailah meminta orang tua kita untuk memberikan motivasi belajar. Itulah beberapa contoh hambatan dan solusi sederhana. Setelah mengenali hambatan, mulailah dalam persiapan belajar. Belajar yang baik, tentu saja harus ada persiapan yang baik. Tidak hanya sekedar memulai belajarnya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan belajar. Minat dan semangat. Minat adalah keadaan mental, kondisi, atau keinginan jiwa terhadap suatu objek untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dalam pembelajaran, minat merupakan motor penggerak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya minat atau keinginan, berarti seseorang umumnya sulit mencapai tujuan cita-cita. Jasmani dan rohani. Hidup sehat tidak cukup sehat secara fisik saja, sebab kesehatan rohani menjadi kunci pembentuk sehat tidaknya seseorang.
Kesehatan jasmani yaitu jika koordinasi organ-organ tubuh manusia atau makhluk hidup lainnya dalam keadaan yang stabil atau normal. Sementara kesehatan rohani merupakan kesehatan di mana jiwa manusia atau makhluk hidup yang memiliki akal dan pikiran apabila seseorang tersebut memiliki koordinasi pikiran dan hati yang tenang sekaligus nyaman. Tempat, suasana, dan waktu. Pilihlah tempat duduk untuk belajar. Usahakan tempat duduk memiliki sandaran dan busa yang nyaman untuk duduk. Suasana ruang belajar merupakan komponen penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ruang belajar harus cukup terang, sehingga cukup memfasilitasi mata untuk membaca buku maupun tulisan. Waktu belajar yang baik bisa kapan saja selama kita sendiri memiliki motivasi dan semangat belajar. Berdoa. Tujuannya adalah untuk meminta keselamatan, kelancaran, dan ketenangan saat kita belajar. Dengan berdoa, belajar jadi lebih tenang dan pikiran kita lebih berfokus kepada materi pelajaran yang sedang kita pelajari. Rangkuman. Manfaat dalam membuat ringkasan diantaranya adalah dengan meringkas, kita dapat mudah membaca isi yang penting. Dengan meringkas, kita dapat mengingat lebih mudah, lebih memahami setelah kita meringkas sehingga kita tidak mudah lupa. Belajar bersama. Manfaat belajar kelompok sangat bagus untuk perkembangan kita. Hal ini tidak terbatas hanya dalam nilai atau aspek akademik, namun juga dalam kehidupan atau bersosialisasi. Belajar kelompok dapat membangun sifat gotong royong atau kerjasama dalam menyelesaikan suatu masalah. Belajar bersama pun bisa dilakukan secara online, menggunakan aplikasi chat atau bahkan video conference. Praktik. Terkadang, belajar sambil mengerjakan dapat membuat kita lebih paham materinya. Misalnya saja seperti ini. Kita sedang belajar bahasa asing, sehingga membaca buku tentang cara belajar bahasa asing dengan cepat. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu dilakukan. Sebab jika kita ingin cepat menguasai keterampilan bahasa asing, segera melakukan latihan secara berkelanjutan, yaitu dengan praktikkan. Tekun dan rutin. Dengan bersikap tekun, berarti Anda sanggup untuk belajar dengan rajin, tidak kenal lelah, dan konsisten. Karena dengan ketekunan yang dimiliki, maka segala macam rintangan dan rasa malas yang ada dalam diri akan mulai terkikis. Paham. Salah satu tolak ukur kesuksesan seseorang dalam belajar adalah ketika dia mampu memahami dan menguasai apa yang dipelajari, baik itu tentang berbagai hal yang dipelajari di dalam kelas, maupun berbagai hal yang dipelajari di lingkungan sekitar. Hafalan mungkin akan dapat cepat dilupakan. Tapi jika sudah paham ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan tersimpan cukup lama. Mnemonik. Mnemonik merupakan suatu trik untuk membantu kita agar informasi atau materi yang diajarkan mudah diingat, atau materi dapat terserap secara maksimal dan mudah diingat oleh siswa tersebut. Contoh mnemonik dalam pelajaran bahasa Inggris yang mengenai golongan benda-benda yang tidak dapat dihitung adalah bacang sofa, bahasa, cairan, gas, solid, partikel, fenomena alam, dan abstrak. Berikut ini adalah beberapa tips belajar dari rumah yang dapat bermanfaat bagi kita. Saya Yudiarta Indra, terima kasih telah menyimak cara belajar efektif yang baik dan benar. Sampai jumpa.